Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soli dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tetap semangat belajarnya. Nah, pelajaran tematik hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Masih dalam tema 4 ya. Kita mau belajar apa teman-teman? Belajar unsur-unsur intrinsik cerita. Tapi seperti biasa ya, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Jangan bosan-bosannya dalam berdoa ya, karena kita harus selalu meminta kepada Allah supaya belajarnya dilancarkan. Nah, sebelum menyimak pembelajarannya, kalian siapkan buku catatan ya, disimak dan dicatat. Oke, baiklah. Unsur-unsur intrinsik itu apa sih, teman-teman? Nah, unsur-unsur intrinsik itu biasanya terdapat di dalam sebuah cerita. Cerita itu bisa cerpen, bisa novel, dan lain-lain teman-teman ya. Jadi unsur-unsur intrinsik adalah apa ya kira-kira? Unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Kemudian, apa saja sih unsur-unsur intrinsik itu? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira apa saja unsur-unsur intrinsik pada sebuah cerita? Oke ya, kita lihat sekarang. Unsur-unsur intrinsik ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tentunya kalau amanat kalian sering dengar bukan? Amanat adalah apa? Pesan ya. Jadi pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Ya. Penulis itu siapa? Orang yang membuat cerita. Ceritanya yang kalian baca. Kalau kalian baca tentang cerpen, misalkan cerpen tentang Malin Kundang. Nah, penulis secara tidak langsung menuliskan pesan bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, sering dengar bukan cerita Malin Kundang? Kemudian ada tema, ada alur, ada latar, tokoh dan penokohan dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan. Lanjut. Nah, sama ya. Oke, coba. Pada tema. Nah, di dalam tema itu terdapat apa saja? Jadi tema itu bisa ide sebuah cerita ya. Kemudian inti atau pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita. Kemudian memiliki posisi atau kedudukan penting dalam sebuah cerita. Jadi, seorang penulis sebelum menuliskan sebuah ceritanya harus menentukan tema dulu nih. Nah, karena dia ide sebuah cerita, seperti kalian ingin membuat ide apa? Kira-kira bertemakan apa? Contohnya misalkan tema pendidikan, kemudian tema apa? Banyak ya contohnya ya.
tema kepahlawanan, dan lain-lain ya. Kemudian alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Jadi rangkaian peristiwa dalam suatu cerita itu maksudnya alur itu dia itu prosesnya ke depan atau ke belakang sih? Nah, kalau ke depan berarti dia disebutnya alur maju. Tapi kalau ke belakang, mengingat-ingat lagi masa lalu, cerita tentang flashback masa lalu, atau bercerita tentang kejadian yang sudah pernah dialami pada sebuah cerita itu, ya berarti alur mundur. Atau dia ada juga yang alur campuran, jadi alur maju dan alur mundur. Kemudian latar. Latar itu tempat ya, dan bisa juga tentang waktu. Bisa juga latar ya nak. Latar itu terdapat suasana suatu cerita. Kemudian latar bisa dibagi menjadi 3 macam ya, yaitu latar tempat, waktu, dan latar suasana. Jadi latar tempat itu maksudnya pada sebuah cerita itu diceritakan di mana sih? Misalkan di pantai, atau di pedesaan, atau di kota. Seperti itu ya, itu namanya latar tempat, atau di pinggir sungai. Seperti itu ya. Kemudian kalau latar waktu, nah cerita itu terjadi pada malam hari, atau siang hari, atau pagi hari. Biasanya seperti itu ya. Kemudian latar suasana. Nah, maksudnya latar suasana adalah suasana itu kan pada suatu cerita biasanya ada menyeramkan, menegangkan, menakutkan, dan lain-lain. Nah, itu tadi latar ya. Oke, baiklah. Sekarang tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa sih? Nah, tokoh itu pelaku dalam sebuah cerita atau peran ya. Peran di dalam sebuah cerita. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu ya. Kemudian tokoh berdasarkan peranan tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Kemudian tokoh juga bisa berdasarkan sifat. Ya, tentunya kalian sudah pernah dengar atau sering dengar pada sebuah film-film ya. Atau contohnya misalkan tokoh protagonis biasanya sifatnya itu baik hati, dan biasanya juga tokoh utama atau pemeran utama. Kemudian tokoh antagonis. Kalau antagonis itu dia jahat ya, lebih ke jahat ya. Jadi lawan dari protagonis gitu. Kemudian tokoh tritagonis atau penengah atau ketiga. Nah, berarti dia disebutnya tokoh kayak pembantu gitu loh, kayak tambahan ya, teman-teman ya. Kemudian kalau penokohan itu biasanya adalah watak atau karakter tokoh dalam cerita. Seperti itu ya. Nah, penokohan itu tadi watak atau karakter tokoh dalam cerita. Nah, penokohan terdiri dari beberapa hal, yaitu karakter. Nah, karakter tadi berisi tentang watak dan sifat tokoh. Sifatnya biasanya ada galak, malas, jahat, baik, pekerja keras, dan lain-lain ya. Kalau karakteristik itu biasanya berupa bentuk atau ciri-ciri fisik tokoh. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian kalau karakterisasi itu adalah cara pengarang, atau pengarang itu penulis ya, menggambarkan karakter dan karakteristik. Nah, itu tadi tentang penokohan. Sekarang sudut pandang.
Sudut pandang adalah cara pandang pengarang atau penulis memandang peristiwa dalam cerita. Jadi, seolah-olah itu posisi penulis itu memposisikan sebagai apa sih dalam cerita itu gitu. Makanya di sini ada sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata aku. Berarti kalau sudut pandang orang pertama adalah penulis mengibaratkan dirinya sendiri itu sebagai aku gitu. Nah, sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata dia. Ya. Kemudian amanat. Tentunya sudah pernah dengar amanat itu apa? Pesan yang disampaikan oleh pengarang ya atau penulis dalam cerita. Tujuannya apa sih pesan itu? Tujuannya adalah agar pembaca dapat bertindak atau melakukan sesuatu. Jadi biar terpengaruh oleh cerita itu. Misalkan cerita yang Malin Kundang ya, yaitu tentang anak yang durhaka sama orang tua, agar penulis bisa menyarankan atau menasehati pembaca supaya tidak seperti itu, tidak seperti Malin Kundang, dan tentunya akan lebih menyayangi orang tuanya gitu. Nah, alhamdulillah begitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kalian dapat melihat cerita-cerita yang ada di buku tema 4, kemudian kerjakan soal-soalnya ya. Baiklah, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.